Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar matematika. Seperti biasa setiap minggunya ya. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu harap kalian meski di rumah kalian akan tetap belajar, kemudian fokus, konsisten, disiplin, dan di rumah aja. Kalau kalian harus keluar, Ibu harap kalian tetap menjaga 3M-nya, yaitu rajin mencuci tangan, memakai masker, dan jaga jarak aman. Oke. Ibu akan lanjut materi matematika kelas 12 SMK Merdeka Soreang. Ini akan sedikit mengulang atau membahas materi yang kemarin, karena ini akan berkaitan dengan materi selanjutnya, yaitu tentang permutasi ya. Ibu akan sedikit membahas saja, tidak akan terlalu lebar, karena mungkin ada sebagian orang yang sudah mengerjakan dan memahami tugas yang sebelumnya. Untuk permutasi sendiri, di sini permutasi adalah susunan terurut dari himpunan bilangan, di mana urutannya sangat dipermasalahkan. Urutannya itu sangat dipermasalahkan. Jadi, kalian harus ingat kalau permutasi itu tentang urutan. Permutasi itu terdiri dari 4. Yang pertama adalah permutasi dari unsur-unsur yang berbeda. Nah, permutasi yang ini, rumus yang ini sebetulnya rumus umum dari permutasi itu sendiri. Dan permutasi ini, yang ini itu bisa dipakai untuk aturan perkalian, cara lain dari aturan perkalian. Contoh misalkan di sini, NP N, K sama dengan N faktorial per N dikurangi K difaktorialkan. Nah, di sini N itu terdiri dari banyaknya angka, dan K itu adalah bilangan atau misalkan hal yang ditanyakannya. Misalkan di sini ada 5 angka 1, 2, 3, 4, 5. Dari 5 angka tersebut ada beberapa cara untuk membentuk suatu bilangan yang terdiri dari 3 angka dan tidak boleh berulang. Nah, kalau tidak boleh berulang berarti kan hanya 3 angka tersebut saja. Jadi di sini 5 ini didapat dari jumlahnya 5 angka. Dan 3 di sini didapat dari 3 angka yang akan ditanyakan atau yang akan dicari. Jadi di sini 5 faktorial per 5 dikurangi 3 faktorial. Kalau dijabarkan, ini jadi 5 faktorial per 5 kurangi 3 adalah 2 faktorial. Sedangkan 5 faktorial sendiri itu adalah 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 faktorial. Per 2 faktorial, kalau dihapus jadi 5 kali 4 kali 3 sama dengan berapa? 3 kali 4 kali 5 adalah 60 cara. Seperti itu. Kemudian permutasi berulang. Untuk permutasi berulang, misalkan gini. Tentukan banyaknya bilangan yang terdiri dari 2 angka dari angka 1, 2, 3, 4, 5 dan boleh berulang. Nah, kalau ini rumusnya permutasi berulang itu N, K sama dengan N pangkat K. Misalkan N-nya itu adalah 5 dan yang diambil angkanya adalah 2, tapi angkanya boleh berulang. Berarti di sini 35 dipangkatkan 2 isinya adalah 25. Sekarang permutasi unsur yang sama. Untuk permutasi unsur yang sama, di sini kita cari huruf atau misalkan ada angka atau apa yang sama-samanya itu dihitung 1. Contoh di sini
N itu adalah N1, N2 dan selanjutnya. N di sini adalah banyaknya banyaknya angka atau huruf dari keseluruhan. N1, N2-nya ini adalah huruf atau angka-angka yang samanya aja. Contoh misalkan di sini berapa cara untuk menyusun huruf dari kata sama. Sama di sini N itu adalah 4 ya. Karena ada S, A, M, A. Kemudian ada huruf yang sama itu adalah A. A-nya itu adalah ada 2. Ini kita anggap sebagai N1. Di sini adalah P. P-nya itu adalah 4,2. 2-nya itu dari yang tadi ya. 4 faktorial per 2 faktorial. 4 kali 3 kali 2 kali 1. Atau 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial. Ini bisa kita coret. Sehingga 4 kali 3 itu adalah 12. Di sini cara untuk menyusun huruf dari kata sama itu ada 12. Oke, kita lihat contoh lainnya lagi. Di sini lihat berapa banyak. Nah, ini rumus lainnya itu bisa boleh juga sama ya kayak ini. Berapa banyak kata dapat disusun dari kata Agustus Gajah Mada. Coba perhatikan, Agustus. Banyak hurufnya ada 7. A, G, U, S, T, U, S. Banyaknya S ada 2. Dan banyaknya U ada 2. Sehingga permutasinya itu adalah 7 faktorial per 2 faktorial dikali 2 faktorial. Kalau dijabarkan itu akan seperti ini. Kita hitung dan hasilnya adalah 1260. Ini ada di materi. Kalau kalian download di Moodle itu ada ya bab materi ini. Gajah Mada. Gajah Mada hurufnya itu ada 9. Banyaknya A itu ada 4. Sehingga permutasinya hanya seperti ini saja. Karena yang samanya hanya huruf A-nya saja. Oke, hasilnya adalah 15.120. Oke. Gimana kalau huruf Bu? Sama aja. Untuk huruf juga sama aja. Coba perhatikan di sini berapa banyak bilangan 7 angka yang dapat disusun dari angka-angka 4, 4, 4, 5, 5, 5, dan 7. Di sini ada 7 angka banyaknya. Kalian jangan dilihat satu persatunya. Coba lihat banyak semuanya itu ada 7. Banyak angka 4 itu ada 3. Dan banyak angka 5 juga ada 3. Kenapa angka 7-nya nggak diambil? Karena angka 7 nggak ada yang sama. Jadi kita ambil angka-angka yang samanya saja. Di sini angka P-nya sehingga P-nya adalah 7 faktorial dari banyak semua angka. 3 faktorialnya ini dari banyak angka 4. 3 faktorialnya lagi dari banyaknya angka 5. Setelah difaktorialkan, hasilnya adalah 140. Oke. Mungkin hanya segitu. Contoh lainnya kalian bisa baca sendiri. Kemudian di sini ada permutasi siklis ya. Permutasi siklis adalah permutasi yang cara menyusunnya melingkar, sehingga banyaknya menyusun n unsur yang berlainan dalam lingkaran ditulisnya sebagai ini. Jadi permutasi siklis itu selalu permutasi yang susunannya itu melingkar. Setiap ada kata melingkar atau itu kalian harus pakai cara permutasi siklis ini. Contoh misalkan seperti ini, 5 anak perempuan ingin duduk di meja bundar. Berapa cara mereka duduk? Bundar itu kan berarti lingkaran ya, berarti mereka melingkar. Itu cukup rumusnya adalah n-1 difaktorialkan. Ini kan 5 anak perempuan. Berarti 5 dikurangi 1 difaktorialkan isinya 4 faktorial sama dengan 24. Jadi diingat ya, ini untuk permutasi siklis ini khusus untuk yang melingkar-melingkar atau bundar atau meja bundar, apa yang ada kata melingkarnya. Oke, contoh lain dari permutasi. Diingatkan sekali lagi, permutasi itu adalah
susunan. Jadi yang ditekankannya itu adalah susunan atau urutan. Contoh lain ini kita akan bahas nih. Dalam suatu organisasi pemuda akan dipilih 3 dari 6 orang ketua calon pengurus untuk menempati posisi ketua, sekretaris, dan bendahara. Banyak cara pemilihan yang terjadi adalah, kenapa ini disebut dengan permutasi? Karena misalkan dari 6 orang tersebut akan dipilih 3, itu ketuanya pasti beda, sekretaris pasti beda, dan bendahara pasti beda. Kita nggak bisa random karena susunannya pasti berbeda. Ketua dan sekretaris itu tidak mungkin orang yang sama, dan juga bendahara. Jadi ini harus betul-betul 3 orang yang berbeda, susunannya diperhatikan. Misalkan di sini akan dipilih 3 dari 6. Untuk penyelesaiannya cukup dengan permutasi di sininya P berarti 6,3 ya. Sehingga 6 permutasi atau 6 faktorial per 6 dikurangi 3 difaktorialkan. Berarti hasilnya 6 faktorial per berapa? 3 faktorial. Oke, kita selesaikan jadi 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial. Hasilnya 4 kali 5, 20 kali 6, 120 cara. Selesai. Ya. Oke, untuk selanjutnya kita bahas tentang kombinasi. Nah, kombinasi ini Kombinasi itu adalah beberapa kejadian yang urutannya itu tidak jadi masalah. Pokoknya kita random aja. Caranya itu nggak usah ada urutannya. Nah, bedanya dengan yang tadi, tulisannya terlalu besar ya. Urutannya itu sangat tidak diperhatikan atau tidak usah diperhatikan. Nah, bedanya mungkin kalau yang tadi itu hanya permutasi n, k, n faktorial per n dikurangi k difaktorialkan saja. Kalau untuk kombinasi ini setelah n-nya dikurangi k difaktorialkan itu dikalikan lagi dengan k faktorial. Jadi bedanya ada tambahan di k faktorialnya ini. Oke. Ada contoh di sini, setelah selesai rapat yang dihadiri oleh 8 orang, mereka saling bersalaman. Berapa banyak salaman yang dapat terjadi? Jadi kebayangkan ya, kalau salaman itu random aja, nggak harus sama siapa dulu gitu, atau harus yang mana dulu. Jadi kita salaman yang mana aja, sehingga ini dapat dikatakan dengan kombinasi. Karena tidak harus berurutan gitu, kita acak aja. Oke, selanjutnya di sini C 8,2 ya, karena yang bersalaman itu pasti kan 2 orang. Jadi di sininya yang K-nya itu adalah 2. Berarti 8 faktorial, 8 dikurangi 2 faktorial. Nah, dikalikan lagi dengan 2 faktorialnya. Ini tidak usah dijelaskan lebih jauh ya, karena 8 kali 7 itu dapat dari mana, itu tidak usah dijelaskan kembali karena 8 dikurangi 2 faktorial itu adalah 6 faktorial. Jadi 6 faktorialnya dihilangkan, tinggal 2 kali 1, itu hasilnya adalah 28. Oke. Kalian bisa baca materinya ada ya yang lembaran materi sebelumnya. Nah, seperti ini kalau permutasi itu. Contohnya seperti ini. Adi, Budi, Adi itu contoh yang berbeda, atau misalkan urutan yang berbeda. Kalau di kombinasi Adi, Budi, Adi itu ya sama aja, orang yang sama gitu. Kalau di permutasi Adi dan Budi dan Adi, contoh misalkan Adi sebagai KM, Budi wakil KM, itu tidak sama dengan Budinya sebagai
KM dan adiknya sebagai wakil KM misalnya. Itu urutan yang berbeda. Kalau untuk kombinasi Adi Budi, Budi Adi, misalkan mereka bersalaman, siapa duluan, ya sama aja mereka berdua yang bersalaman. Nah, ini bisa kalian baca di materinya supaya tidak terlalu lama. Dan biasanya nih soal yang keluar itu yang seperti ini. Dalam yang ini ya, dalam pelatihan bulu tangkis terdapat 10 orang pemain putra dan 8 orang pemain putri. Berapakah pasangan ganda yang dapat diperoleh untuk ganda putra, ganda putri, dan ganda campuran? Di sini karena banyak seluruh ganda putra ya, dari putranya ada 10 orang. Kalau ganda itu kan dipilihnya berarti 2. Berarti banyak caranya adalah 10 C2 dan hasilnya adalah 45 cara di sini. Terus ada pemain putri ada 8 orang, berarti yang dipilih adalah 2. Banyaknya berarti ada 8 C2. Itu ada 28 cara. Nah, untuk ganda campuran, karena ganda campuran berarti itu 1 putra dan 1 putri, kita ambil 1 dari putra dan 1 dari putri, dan ini dikalikan. Sehingga di sini 10 faktorial, 1 faktorial, 10 kurangi 1 faktorial, dijabarkan, kalian bisa hitung cara sendiri, itu adalah 10 kali 8 sama dengan 80 cara. Oke, untuk sampai situ paham ya? Yang bertanya nanti boleh ya, kita adakan live. Contoh lain dari soal kombinasi, misalkan seperti ini. Ratna mengikuti suatu tes dengan jumlah soal yang disediakan sebanyak 15 butir. Jika ia hanya diperbolehkan mengerjakan 7 butir dari soal yang tersedia dengan syarat soal nomor 1 dan 2 harus dikerjakan, banyak cara yang mungkin dalam pemilihan soal adalah, nah di sini si Ratna ini hanya boleh mengerjakan 7 butir soal dari 15 butir soal, sedangkan nomor 1 dan nomor 2-nya itu wajib dikerjakan. Sehingga yang 2 ini pastikan harus dikerjakan 2 soal ini. Sehingga dari 7 butir soal itu nyisa 5 ya, karena 2-nya harus dikerjakan. Nah, kita ambil 7-nya itu kita kurangi 2, 15-nya dulu deh, kurangi 2, sudah dikerjakan, berarti tinggal 13 butir soal. Kemudian 7-nya juga dikurangi 2, sama dengan 5. Sehingga kombinasinya itu, kenapa kita di sini disebut kombinasi? Karena kan si soalnya itu acak ya, random. Jadi, boleh yang mana aja. Jadi di sini kombinasinya itu 13,5. Jadi enggak 7 lagi. Jadi 5. Di sini berarti 13 faktorial per 5 faktorial. Maaf. Per 13 dikurangi 5 faktorial. 5 difaktorialkan dikali 5 faktorial. Sehingga kalau selesaikan itu 13 dikali berapa? 12 dikali 11 dikali 10 dikali 9 dikali 8 faktorial per 8 faktorial dikali 5 faktorial. Oke. Di sini 8 faktorialnya kita coret. Terus 5 faktorial itu berarti berapa? 5 kali 4 20 kali 5 kali 4 kali sekian, itu hasilnya akan, pokoknya ini kalau setelah dihitung itu akan jadi 1287 cara. Kalian bisa buktikan sendiri ya. Oke. Kalau yang mau bertanya boleh. Kemudian selanjutnya selesai ini ya, materi untuk permutasi dan kombinasi ini sudah selesai. Kemudian time to latihan soal.
untuk latihan soalnya ini, kalian bisa kerjakan di buku tulis kalian, kemudian foto dan dikirimkan di Moodle untuk 1 minggu ke depan. Oke, silahkan dikerjakan. Ini ada campuran ya, ada permutasi dan kombinasi juga. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.